Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Arisya. Saya mahasiswa Agroteknologi 2, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang meningkatkan produktivitas tanaman jagung dengan menggunakan benih hibrida varietas Bima 7. Upaya peningkatan produksi jagung diarahkan untuk mencapai swasembada jagung secara berkelanjutan. Namun demikian masih terdapat sejumlah kendala dan masalah yang perlu diselesaikan. Kendala dan masalah tersebut adalah belum teradopsinya sistem pengelolaan tanaman terpadu atau PTT secara penuh dan utuh di kalangan petani jagung. Adapun masalah dalam upayanya sebagai berikut. Nomor 1, penggunaan bibit unggul. Penggunaan benih unggul merupakan kunci utama untuk meningkatkan produktivitas jagung. Dalam kaitan ini, pemerintah mendorong penggunaan benih jagung hibrida unggul karena memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Sampai saat ini, tingkat penggunaan benih jagung hibrida masih rendah, yaitu baru sekitar 56% dari total pertanaman. Tingkat penggunaan benih unggul yang masih rendah ini antara lain disebabkan harga benih jagung hibrida relatif tinggi sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar petani. Yang kedua, pemupukan berimbang. Saat ini sebagian besar petani belum menerapkan prinsip pemupukan sesuai rekomendasi, sehingga produktivitas hasil tinggi maksimal sesuai potensi. Sejumlah kendala masih dihadapi oleh petani jagung dalam kaitan hal ini, yaitu keterbatasan modal dan ketersediaan pupuk tepat waktu dan tepat jumlah. Terkait dengan permodalan, sebagian besar petani jagung masih menggunakan modal sendiri tanpa dukungan dari perbankan atau lembaga permodalan lainnya. Akibatnya petani memupuk sesuai dengan kemampuan keuangannya. Yang ketiga, pasca panen. Penanganan pasca panen sangat diperlukan mengingat hasil panen jagung mudah rusak jika tidak mendapat perlakuan pasca panen yang tepat. 9 jam setelah panen, jagung harus dikeringkan sampai kadar air mencapai 14-15%. Jika tidak, maka jagung akan berjamur dan terkena aflatoksin. Kandungan aflatoksin yang tinggi bisa menyebabkan keracunan pada unggas yang memakannya. Untuk mengatasi hal tersebut, di atas seharusnya dilakukan pengeringan secara mekanis dengan menggunakan alat pengering atau dryer. Namun ketersediaan dryer baik yang disediakan pemerintah maupun swasta masih sangat terbatas. Akibatnya kualitas jagung petani jarang mencapai tingkat terbaik atau premium. Pengolahan pasca panen yang tidak maksimal ini juga menyebabkan susut hasil akibat kerusakan jagung. Selanjutnya, jagung hibrida varietas Bima 7. Jagung hibrida varietas Bima 7 merupakan hasil persilangan antara galur GJ11 sebagai tetua jantan dengan galur GJ15 sebagai tetua betina. Varietas unggul ini mampu bereproduksi relatif tinggi pada lahan yang kurang subur, umur genjah yaitu 89 hari, agak tahan penyakit bulai, tahan penyakit karat dan bercak daun. Daun jagung hibrida Bima 7 masih hijau pada saat tanaman dipanen, hingga saat digunakan pakan ternak ruminansia. Keunggulan lainnya dari jagung hibrida 7 adalah potensi hasil tinggi mencapai 12,1 ton per hektar. Pengembangan varietas unggul ini dalam skala luas memerlukan benih dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, dukungan penangkaran benih bekerjasama dengan peneliti diperlukan dalam menghasilkan benih hibrida yang bermutu. Hal-hal berkembang. Yang pertama, untuk memperoleh hasil yang optimal, petani harus melakukan teknis budidaya sesuai anjuran, seperti pengaturan jarak tanam, jenis dan jumlah pupuk. Yang kedua, untuk memperoleh hasil yang baik menggunakan benih jagung unggul, yaitu varietas Bima 7, dan meningkatkan pemeliharaan yang lebih intensif. Yang ketiga, untuk meningkatkan pendapatan harus lebih memperhatikan kembali kegiatan usaha taninya, mulai dari cara penanaman hingga panen agar hasil produksinya bermutu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.